warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas modul statistika dan kombinatorik. Langsung aja yuk kita ke soal-soalnya. Kita lihat untuk soal yang nomor 1. Tersedia 10 lembar undian dalam sebuah kotak. 3 diantaranya berhadiah, yaitu berhadiah 500.000, berhadiah 1 juta, dan berhadiah 1.500.000. Vanessa mengambil 3 lembar undian secara acak. Peluang Vanessa mendapat hadiah sebesar 1.500.000 adalah jadi di sini ada 10 lembar undian, 7-nya ini tidak berhadiah dan 3 lainnya ini berhadiah. Yang 3 lainnya ini berhadiah 500.000, lalu berhadiah 1 juta dan berhadiah 1.500.000. Nah, di sini Vanessa mengambil 3 lembar undian secara acak. Peluang Vanessa mendapat hadiah sebesar 1.500.000. Nah, jadi kan ada 3 lembar undian ya. Jadi kita bisa gunakan kombinasi, misalkan satunya ini tidak berhadiah dan 2 lainnya berhadiah. Misal satunya ini berhadiah, ini berarti kombinasi 1 dari 7. Lalu karena totalnya ini harus 1.500.000, misalkan 2 lainnya berhadiah. Jadi bisa satunya 500.000 dan satunya lagi ini 1 juta. Kalau di total itu kan 1.500.000. Jadi kombinasi 1 dari 1 dikali kombinasi 1 dari 1. Nah, ini nanti kita kalikan. Lalu kita tambah karena bisa juga misalkan 2-nya ini tidak berhadiah dan satunya ini berhadiah. Kalau 2-nya tidak berhadiah, ini kan kombinasi 2 dari 7, dan kalau satunya berhadiah 1.500.000 langsung, ini kan kombinasi 1 dari 1. Per uang sampelnya yaitu kombinasi 3 dari 10. Karena ada 10 lembar undian ya, diambil 3 lembar. Kita hitung, di sini kita hitung, kita dapatkan 7 ya. Lalu kalau ini kita hitung, kita dapatkan 21. Kita bagi kombinasi 3 dari 10 ini 120. Jadi 28 per 120 kita sederhanakan 7 per 30. Jawabannya adalah yang C. Next, lanjut di nomor berikutnya. Di sini dalam suatu ujian terdiri dari 10 soal dengan 2 pilihan jawaban benar atau salah. Jika Ratna peserta ujian, pola jawaban Ratna ada sebanyak. Nah, jadi kan ini ada benar atau salah ya. Benarnya ini 1, salahnya 1. Lalu ada 10 soal. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 kita pangkatkan 10. Jawabannya adalah 2 pangkat 10, yaitu option yang D. Next, kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 3. Suatu data terdiri 3 pengamatan dengan rataan hitung 15, medianya 15, dan jangkauannya 10. Data terbesarnya adalah, ada 3 pengamatan, rataan hitungnya ini 15. Misalkan di sini, ini kita misalkan data pertamanya A, medianya ini kan 15 ya, jadi nilai tengahnya ini 15. Lalu data ketiga kita misalkan aja dengan C, dimana rataannya ini 15, sehingga ini kita kali silang, 15 kali 3, 45, A plus 15 plus C sama dengan 45. Kita dapatkan A plus C sama dengan 30. Nah, ini persamaan pertama kita pegang untuk A plus C-nya ya. Data pertama sama data ketiga, ini kita total 30. Nah, lalu diketahui jangkauan. Jangkauan ini itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi yang C kita kurangi sama yang A. Ya, ini kan jangkauannya 10 ya. Dari persamaan pertama sama persamaan kedua, kita eliminasi. Jadi A plus C sama dengan 30, min A plus C sama dengan 10. Kita eliminasi, kita dapatkan 2C sama dengan 40. C-nya 40 bagi 2, 20. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi di nomor berikutnya, nomor 4. Di nomor 4, jika pada sebuah
kotak berisi 4 bola putih dan 3 bola merah. Diambil 2 bola sekaligus, maka peluang terambil semua bola putih. Jadi di sini teman-teman ada 4 putih sama 3 merah. Total berarti ada 7 bola ya. Mau kita ambil 2 bola sekaligus. 2 bolanya ini sekaligus, ini semuanya warna putih. Putihnya itu kan ada 4 ya, kita ambil 2. Jadi kombinasi 2 dari 4. Nah lalu ruang sampelnya, total bolanya kan ada 7 ya. Ini ada 7, kita ambil 2. Jadi kombinasi 2 dari 7. Kita hitung aja, kita gunakan kombinasi. Untuk kombinasi 2 dari 4 ini 6. Lalu kalau kombinasi 2 dari 7 kita hitung, kita dapatkan 21. Sehingga peluangnya adalah 6/21. Jawabannya adalah yang D. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 5. Di nomor 5, dalam sebuah kotak berisi 10 bola kecil yang diberi nomor 1 sampai 10. Secara acak diambil 2 buah bola. Peluang terambil kedua bola dengan jumlah nomornya ganjil. Nah, kan ada nomor 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10 untuk ganjil sendiri itu kan 1, 3, 5, 7, 9, ada 5. Lalu kalau bolanya genap ini kan 2, 4, 6, 8, 10, 5 ya. Kita mau ngambil kedua bola dengan jumlah nomornya ganjil. Kalau jumlahnya ganjil pasti 1 ganjil, 1 genap kan. Kalau di total jumlahnya pasti adalah bilangan ganjil. Kita gunakan kombinasi ya. Kombinasinya berarti kita kalikan antara yang ganjil sama yang genap. Ganjilnya 1 ya, 1 kombinasi 1 dari 5, genapnya juga 1 kombinasi 1 dari 5 per ini ganjil genap ada 10 ya, kita bagi sama kombinasi 2 dari 10. Nah sekarang dari sini kalau kita udah dapetin kombinasi ini, tinggal kita hitung aja kombinasi 1 dari 5 berapa, kombinasi 1 dari 5 berapa, kita kalikan. Nah ini kita kalikan dapat 25 ya. Lalu kalau kombinasi 2 dari 10 sendiri ini 45. Kita sederhanakan 25 per 45, 5 per 9. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 6. Nilai rata-rata ujian sekelompok siswa yang terdiri 40 orang adalah 51. Jika seorang siswa yang mendapat nilai 90 tidak diperhitungkan, rata-rata nilai ujian tersebut adalah, nah kita bisa gunakan rata-rata gabungan, di mana 90 ini tidak diperhitungkan, jadi nanti kita kurangi sama nilai 90 itu sendiri. Dan dari total siswanya kan ada 40 siswa ya, satu siswa kan berarti kita nggak diperhitungkan, jadi nanti kurangi 1 juga. Nah sehingga untuk rata-ratanya di sini 40 kali 51 dikurangi 90 per 40 kurangi 1. Kita hitung, kita dapatkan di sini 2040 dikurangi 90, kita bagi sama 39 ya. Kita bagi dapat 1950, kita bagi 39 dapat 50. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 7. Di nomor 7, 3 siswa P, Q, R bertanding renang. Peluang P dan Q menang sama sebesar 2 kali peluang R untuk menangnya. Jadi si P-nya ini 2 kali menang dari si R ya. Lalu yang ditanyakan peluang R menang dalam bertanding renang. Nah, kita di sini ada 3 siswa P, Q, R, di mana si P dan Q ini menangnya 2 kali peluang si R. Jadi kalau kita buat perbandingan P banding Q banding R, yaitu 2 banding 2 banding 1, karena si P Q-nya ini 2 kalinya si R. Jadi 2 banding 2 banding 1. Yang ditanyakan adalah peluang kemenangan siswa R. Nah berarti untuk peluang yang siswa R ini adalah 1/5. Jawabannya adalah yang D, 1/5.
Next, kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 8. Rataan hitung 11 bilangan adalah 13 dan rataan hitung 13 bilangan lainnya adalah 11. Rataan hitung 24 bilangan tersebut adalah, nah ini bisa kita gunakan rata-rata gabungan. Ya, kita gunakan rata-rata gabungan. Banyaknya data A kali rata-rata A ditambah banyaknya data B kali rata-rata B per banyak A plus banyak B. Nah, di sini berarti 11 kali 13 ditambah 13 kali 11 dibagi 24, kita dapatkan 143 ditambah 143 per 24 sama dengan 286 per 24, 11,92. Jawabannya adalah yang ini harusnya yang E, 11,92. Baik, saya ubah dulu untuk nomor 8, jawabannya adalah yang E, 11,92. Oke ya. Next, kita lanjut di nomor berikutnya, nomor 9. Pada percobaan melempar satu dadu bersisi 6, jika A adalah kejadian munculnya bilangan prima, maka peluang kejadian A adalah, nah kan cuma satu dadu ya, jadi banyaknya ruang sampelnya itu 6. Nah sekarang prima ini berarti kan 2, 3, 5 ya, banyak datanya ada 3. Dadunya sendiri ini ruang sampelnya 6, jadi peluangnya adalah 3/6 atau kita sederhanakan setengah. Jawabannya adalah yang C. Next, kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 10. Bilangan cacah 5 digit dengan digit pertama tidak 0 dan jumlah semua digit sama dengan 3 ada sebanyak. Nah, jadi di sini ada bilangan cacah ya, 5 digit. Jumlah semua digit sama dengan 3. Kita buat dulu kotak sebanyak 5 karena ada 5 digit. Kita buat kotaknya terlebih dahulu. Yang pertama kemungkinannya misalkan digit pertamanya itu angka 3, angka 2 ya, kan bisa 2 dulu deh, 2 dulu. Lalu karena totalnya harus 3, ini berarti 1. Kalau jumlahkan 3 ya. Dan 1 ini kemungkinan bisa di sini nih. Lalu bisa lagi di sebelahnya, bisa lagi di sebelahnya, bisa lagi di sebelahnya, ada 4 kemungkinan. Jadi yang ini ada 4 kemungkinan. Berikutnya lagi misalkan aja di sininya itu 1. Nah, kalau di sini 1, misalkan di sini 2 ya. Jumlahnya kan 3. Dan 2 ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ada 4 kemungkinan. Ya, jadi yang ini juga ada 4 kemungkinan. Lanjut lagi misalkan ini yang pertama 1 ya, lalu keduanya 1. Karena jumlahnya harus 3, nah 1 ini bisa 3 kemungkinan juga ya. Ini di sini, lalu bisa di belakangnya lagi. Jadi ini ada 3 kemungkinan. Lanjut lagi misalkan digit pertamanya ini 1. Lalu berarti berikutnya adalah 0. Misalkan lagi di sininya 1. Nah, kalau kayak gini ya, 101 karena jumlahnya ada 3, berarti ini 1 ya. Dan 1 ini bisa di sini, bisa di sini, ada 2 kemungkinan. Lanjut lagi, misalkan lagi kalau 1001 ya, 1001 ini kan satunya bisa ini aja ya, jadi cuma 1 kemungkinan, ini 1 kemungkinan. Lanjut lagi karena totalnya ada 3 ya, dan digit pertama tidak boleh 0, misalkan aja langsung 3, kan totalnya 3 ya. Nah, jadi ini 1 kemungkinan. Kita total aja, ini ada sebanyak 15 ya. Jadi di sini ada sebanyak 15, jawabannya adalah yang C. Next, kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 11. Jika 2 buah dadu dilemparkan bersamaan, maka peluang angka pada salah satu dadu yang merupakan pembagi mata dadu yang lain. Nah, jadi di sini ini merupakan mata dadu pembagi mata dadu yang lain. Karena 2 buah dadu ruang sampelnya 36. Nah, kita gunakan aja komplemennya. Di mana komplemennya ini berarti tidak
bisa membagi mata dadu yang lainnya ya. Kalau 1 kan bisa ya membagi mata dadu yang lainnya, jadi kita mulai dari 2 sama 3, kan ini masing-masing bukan merupakan pembagi mata dadu yang lainnya. Lalu 3, 2, lanjut lagi 25, kebalikannya 5, 2, lanjut lagi 3, 4, kebalikannya 4, 3 ya. Lalu 3, 5, 5, 3, lanjut lagi 4, 5, 5, 4, lanjut lagi 4, 6, ini kan bukan merupakan pembagi mata dadu lainnya juga ya, 4, 6, 6, 4, lanjut lagi 5, 6, 5, 4. Oke ya, ini 5, 6, 6, 4. Kita total banyaknya komplement ini ada berapa nih? Ada 14 ya. Jadi kalau yang A-nya sendiri karena komplemennya berarti 36 dikurangi 14 ada 22. Jadi yang membagi mata dadu lainnya ada 22. Sehingga peluangnya adalah 22 kita bagi 36, 11 per 18. Jawabannya adalah yang B. Next kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 12. Di nomor 12 di sini tersedia 15 kunci berbeda dan ada 1 kunci yang dapat digunakan untuk membuka sebuah pintu. Kunci diambil satu persatu tanpa pengembalian. Peluang kunci yang terambil dapat digunakan untuk membuka pintu pada pengambilan ke-10. Ada 15 kunci nih ya, ada 15 kunci, satunya benar, 14 lainnya ini nggak bisa dibuka, salah. Dan kita diminta menentukan peluang ya, pengambilan ke-10 ini kunci yang benar ya. Jadi yang salah-salahnya ini ada 9 kali, yang benarnya ini ada 1 ya. Nah sekarang bisa kita lihat untuk yang salah ini kan ada 14 ya, dan total kuncinya ini sendiri ada 15. Jadi di sini 14 per 15 karena udah diambil 1 nih ya, jadi yang salahnya tinggal 13 dan total kuncinya ada 14. Lanjut lagi udah diambil kan, jadi 12 per 13 sama seperti sebelumnya karena udah diambil, jadi 11 per 12, 10 per 11, 9 per 10, 9 per 10, 8 per 9, 7 per 8, 6 per 7. Nah yang benar ini kan ada 1 kan yang benar, dan sisa kuncinya ada 6 ya, jadi 1 per 6. Bisa kita sederhanakan, di sini bisa kita lihat ada 14 sama 14, bisa kita sederhanakan 13, 13, 12, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, sisa 1. Yang ini tinggal 15, jadi 1 per 15. Jawabannya adalah yang E. Next lanjut di nomor 13. Di sini di nomor 13 ada 4 jalur bis antara kota A dan kota B, dan ada 3 jalur bis antara kota B dan C. Seseorang akan mengadakan perjalanan dari kota A ke kota C melalui B. Pulangnya nggak boleh lewat jalur yang sama ya. Nah jadi di sini ada kota A, kota B, kota C. Banyaknya jalur kota A sama kota B ini ada 4 jalur. Lalu dari kota B ke kota C ini ada 3 jalur ya, yang B sama C nya ada 3 jalur. Nah balik lagi nggak boleh melewati jalan yang sama kan, berarti kan jalannya udah diambil 1 ya, jadi pulangnya nih sisa 2 jalur yang ini. Kalau yang ini kan udah diambil 1 ya, jadi tinggal 3 jalur. Tinggal kita kalikan aja, 4 kali 3 kali 3 kali 2 ya, jawabannya adalah 72. Jawabannya adalah yang E. Lanjut lagi ke nomor berikutnya di nomor 14. Kalau peluang Eni lulus ini kan 0,8, kalau Eko lulus 0,9. Peluang keduanya ini gagal ya atau tidak lulus. Nah sekarang kalau yang Bu Eni itu kan lulusnya 0,8, komplemennya karena tidak lulus berarti 1 kurangi 0,8 ini 0,2. Kalau Eko lulus ini kan 0,9, kalau tidak lulus komplemennya 0,1. Peluang keduanya gagal ya atau tidak lulus, kita kalikan aja yang Bu Eko, Pak Eko tidak lulus, Eni tidak lulus, 0,2 kali 0,1, 0,02. Jawabannya adalah yang E. Next kita lanjut di nomor berikutnya.
Di nomor 15 terdapat 4 pelajar putra dan 4 pelajar putri akan duduk secara acak dalam bangku yang memanjang. Peluang terjadi susunan duduk selang-seling menurut jenis kelamin. Nah, sekarang kita cari ruang sampelnya dulu. Kan berarti ada 8 siswa ya, jadi kita pakai 8 faktorial. Nah, lalu kan minta duduknya selang-seling, misalkan pria dulu, wanita, pria dulu, wanita, lalu gantian, wanita dulu, pria, wanita, pria gitu. Kan ada 2 ya. Nah, ini kan si prianya ada 4, wanitanya ada 4. Jadi 2 dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, jadi peluangnya 2 kali 4 faktorial kali 4 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, ini 4 faktorial kan 24 ya. Ini 4 faktorial dicoret, kita hitung nih. Kita sederhanakan, didapat berapa? Ya, kita sederhanakan, didapat jawabannya adalah 1/35. Jawabannya adalah yang A. Lanjut berikutnya di nomor 16. Pada ulangan matematika diketahui rata-rata nilai kelas 58, rata-rata nilai matematika pria 65, wanitanya 54. Perbandingan banyaknya pria dan siswa wanita adalah. Nah, sekarang di sini prianya ini kan kita misalkan dulu A, wanitanya B. Gunakan rumus rata-rata gabungan di mana NA kali X bar A ya. Ini di mana kalau si rata-rata untuk pria ini kan 65, kalau wanita 54. Nah, kali silang aja nih. Nah, kita kali silang, nanti kita sederhanakan. Kita pindah ruas, ini dapat 4NB sama dengan 7NA. Perbandingannya kan mintanya pria banding wanita ya, jadi 4/7. Jawabannya adalah yang D. Sekian dulu, semoga bermanfaat.